Dan yang paling penting, Wan Faru kagak diajak buat halal bihalal di Anur. Ambo sih udah tahu, Bu. Yang Ambo tahu, saatnya kita sekarang laporan. Ayo. Ayo. Ang, iya bukannya mau ngajarin lu sih. Cuman setahu gue, seorang pejuang cinta sejati itu doanya minta dikuatkan, bukan dimudahkan. Jadi Gembul dan Maulana, itu saya dengar berencana untuk menyewa tukang pukulnya Diego yang seram itu. Dan ini bukan, saya pikir ini bukan kabar baik buat kampung kita. Waduh, Saya pikir memang waduh. Saya dengar sendiri, pakai kuping saya sendiri. Gembul dan Maulana berencana untuk menyewa tukang pukul yang seram itu. Dan ya itu tadi, sebelum mereka datang, ya, kita harus bersiasat. Supaya hal yang buruk tidak terjadi di kampung kita. Nah, maaf. Mendingan kita laporin aja. Karena ini udah masuk pasal berlapis. Gimana? Iya kan? Hah? Saya pikir itu bukan ide yang bagus. Yang ada nanti senjata makan tuan. Lebih banyak kita nanti kena pasalnya. Terus piye? Saya pikir Pak Mirja ada usul. kapan katanya tukang pukul itu kembali lagi ke sini? Besok. Aduh. Pada ngapain, Nel? Ngutang kok nggak mau pada bayar? Siapa? Gua bukan ngomongin lo. Bisa aja mukanya. terus gimana dong, Poy? Gimana? Buat gua sih ini masalah udah bertele-tele. Ini harus sesegera mungkin diberesin. Apa sih yang nggak mungkin buat Allah? Dan gue yakin lu bisa. Lu bisa, kita semua bisa. Intinya jangan bertele-tele. Harus selesai. Nih, Poy. Psst. Ada sekalian lo. Gue cabut dulu ya. Assalamualaikum. Cepewel. Ngewe apaan? Cewek. Kita tidak boleh kecolongan lagi. Ya. Kalau tukang pukul Digo itu datang lagi, ya, saya pikir Gio bisa langsung memberitahukan kepada orang-orang. Kan alarmnya semua tahu. Tapi orang itu serem banget, Pak RT. Ju takut. Oke. Kalau begitu, ya, pada saat mereka datang, saya pikir Gio bisa bersembunyi agak jauh sedikit. Supaya tidak ketahuan. Nah, begitu mereka tidak tahu, saya pikir Gio bisa langsung melaporkan kepada kita. Gampang kan? Simpel itu Gio. Apa sih artinya? Ngomong doang enak. Coba aja hadapin sendiri. Kamu bentak-bentak saya? Hah? Saya pikir kamu nggak sopan loh. Saya kan cuma ngertiin kata-katanya bawel, Teh. Ya nggak usah pakai emosinya juga dong. Ya emang itu artinya. Apa? Acak-acak rumah? Iya, Terus nyokap lu kondisinya gimana? ibu kelihatan shock. Ya Allah. Ya udah Lela. Secepatnya 8 juta bakal gue kasihin ke bapak lu. Gak usah. Mending jangan deh, Bang. Kok jangan sih Lela? Kenapa? Ya karena ini masalah Bapak sama Digo. Bukan masalah Bapak sama Bang Tommy lagi. Jadi emang harus Bapak yang nyelesain langsung sama Bang Digo. Lel, ini masalah gue. Kenapa? Karena masalah ini datangin dari gue. Gue harus bertanggung jawab. Kenapa kamu baik?
Maksudnya? Ya kenapa harus jadi orang baik? Ngeliat kamu, saya ngerasa jadi orang baik malah rugi. Lela, baik atau nggak baik itu sebuah pilihan. Tapi kalau kita yakin bahwasanya kalau kebaikan sekecil apapun nanti bakal dapat imbalannya, kita pasti pengen berada di jalur yang baik terus, Lela. Imbalannya apa? Imbalannya? Lela, ending dari sebuah kehidupan itu cuma ada 2 tempat. Yang pertama surga, yang kedua neraka. Surga buat orang baik, neraka buat orang yang nggak baik, alias orang-orang jahat. Kenapa lu? Nggak apa-apa, saya mau langsung pamit aja. Intinya cuma pengen ngomong itu kok. Nggak usah kasih duit ke bapak lagi, Bang Tommy. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh. Udah nih Bule, udah ngaturin. Nanti Bule lihatnya dari HP yang Bule bilang tadi. Oh, nggih. Matur nuwun kalau gitu. Terus ongkosnya berapa? Gak usah Bule, Ngai ikhlas. Semoga bisa jadi amal baik Ngai. Apa iya? Aduh Mas Koreng. Perubahan Mas Koreng sekarang jauh lebih baik daripada yang dulu. Bule seneng banget melihat Mas Koreng yang sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bule. Siapa dulu dong gurunya? Masya Allah, Koreng muridku. Lu bener-bener berakhlak mulia. Kayak gue. Usik, Mas Untung itu bukannya berhati mulia, tetapi berwajah ganteng. Apalagi kalau dalam posisi seperti itu, ganteng banget. Makanya Bule kasih saran, kalau bisa posisinya seperti itu terus, biar gantengnya awet. Ya wes kalau gitu Bule pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bule. Dijawab dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah kalau gitu Bule permisi dulu ya. Dadah dulu dong sama Bule. Oke, mari. Mari Bule. Koreng muridku, emang Ustadz kayak gini kelihatan ganteng? Enggak Guru, kayak orang sakit. Astagfirullahalazim. Untung gue Ustadz bisa nahan emosi. Bang Koreng emang hebat tuh. Sekarang dia deketin bulenya Apoy. Mantap. Nah, tahu gitu kenapa nggak lo langsung ngomong aja ke Tommy? Bukan begitu maksud gue, Fik. Sengaja gue begini. Biar Tommy tahu sendiri. Biar Tommy ngeliat sendiri gimana tuh Mirja yang sebenarnya. Yang penting tugas kita untuk selalu ngingetin Tommy. Untuk jangan ngasih uang yang 8 juta itu. Jangan dikasih. Menurut lo, sebetulnya Digo nggak minta uang ganti rugi ke Tommy? Ini murni akal-akalannya Mirza buat meres Tommy. Itu yang kudu kita lurusin. Ente denger kagak omongannya Bang Apoy yang lagi serius begitu? Denger kagak? Buk, sudah seminggu ini mereka seperti itu, Buk. Kira-kira ada apa ya, Buk? Tapi ente kedengeran nggak? Denger kagak? Denger nggak? Kalau dari sini, Ambo memang si dadangan. Apalagi ditambah, Waang mengecek terlalu banyak. Sabar sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, Ang. Serius pisan ya? Gimana? Lancar?
Ya, alhamdulillah lancar. Umi sehat? Umi juga sehat, alhamdulillah. Salam dari Umi buat semuanya. Jadi saya datang ke sana itu dalam rangka ngomongin halal bihalal buat pesantren An-Nur. Dan kebetulan juga Ustadullah yang mimpin. Terus, lu ngebahas tentang Fatin sama lu, hubungannya gimana? Yang nyawa kamu mah, Fit. Kepo sih. Fengki ke Anur. Tapi yang lebih ngebingungin lagi, kenapa Wan Faruk kagak diajak ke Anur juga? Dan yang paling penting, Wan Faruk kagak diajak buat halal bihalal di Anur. Ambo sih udah tahu, Bu. Yang Ambo tahu, saatnya kita sekarang laporan. Ayo. Ang, iya bukannya mau ngajarin lu sih. Cuman setahu gue, seorang pejuang cinta sejati itu doanya minta dikuatkan, bukan dimudahkan. Ya, ngomong-ngomong, lu masih kuat kan? Insya Allah saya masih kuat. Ya, kalau nggak kuat, lambain tangan aja ke kita. Kita masih sanggup kok buat bantu. Ya nggak? On the screw. On the drive. Masa pangkalan, nggak terima gue. Kamu nikah lagi? Bukan. Kok dibahas masa nikah sih? Fatin. Neng, mau ke musola lagi? Oh, enggak Pak. Masih nggak sholat? Sholat itu wajib, Neng. Keterlaluan kalau Neng nggak sholat. Kita kan nggak tahu kapan kita mati. Sholat sana, biar masuk surga. Kamu nggak mau kan masuk neraka? Neraka panas, Neng. Ada apinya. Ayo sholat. Assalamualaikum Neng Mila. Waalaikumsalam. Neng, tadi Ma denger Neng Mila pengen kue lopis ya? Ini kue lopis paling enak di sini Neng. Tadi sebenarnya Ma mau pulang. Abisnya badan Ma kagak enak. Tapi Ma denger Neng Mila pengen kue lopis, ya udah Ma cariin dulu. Alhamdulillah dapet Neng. Tapi Pak Haji Boimnya nggak ada, Bu. Kemana ya Neng? Kok kagak ada? Kurang tahu, tadi sih nggak bilang sama saya. Ya udah, nggak apa-apa. Ini kuenya dimakan ya, Neng. Saya permisi ke kios dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fengki ke pesantren Anur. Dipanggil Umi. Iya Wan, buat acara halal bihalal nanti Wan. Ayo mana? Dan hanya Fengki yang dipanggil Umi karena Umi khusus memanggil Fengki. Jadi hanya Fengki yang datang. Suul adab antum. Kenapa harus antum perjelas dan ulang-ulangi lagi kata-kata itu? Hah? Kata-kata yang mana? Yang Fengki diundang khusus sama Umi dan hanya Fengki yang datang. Irman! Hati dan jantung anak ini sedang berduka dan terluka. Tapi antum tambahin luka itu sampai bernanah. Ya Allah. Allahu Akbar. Parah ente ya. Astagfirullahaladzim, Mas. Kenapa Anda nggak dipanggil sih? Kan Anda yang lebih dekat kepada pesantren An-Nur. Anda ini 15 tahun di sana. Antum bersaksi kan Anda lama di sana. Harusnya Anda yang lebih berhak untuk menjadi panitia halal bihalal. Bukan siapapun yang lain. Enggak, Ana. Allah. Astagfirullahaladzim. Itu musola